Langit yang luas dan tak terbatas ini ternyata menyimpan begitu banyak misteri yang mengagumkan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita muslim. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih telah setia mendukung kami. Jangan lupa tuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Siapa tahu, keinginan kalian diijabah oleh Allah. Amin. Sebelum kita mulai perjalanan penuh inspirasi ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian adalah penyemangat kami untuk terus berbagi cerita-cerita penuh hikmah. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di video kali ini, kita akan mengupas tentang 7 lapisan langit beserta para penghuninya. Penciptaan langit ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit berlapis-lapis dengan begitu sempurna. Dalam surat Al-Mulk ayat 3, Allah berfirman, Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Langit ini bukan hanya luas, tetapi juga berlapis-lapis dengan karakteristik yang berbeda-beda, yang bahkan ada di luar batas imajinasi manusia. Allah menciptakan langit tanpa tiang, dan setiap lapisan langit memiliki ruang dan orbit masing-masing yang sudah ditentukan olehnya. Fenomena ini juga diterangkan dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 10. Beberapa ulama tafsir bahkan mengartikan 7 langit sebagai galaksi-galaksi di luar angkasa yang jumlahnya tak terhitung. Melalui mukjizat Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang luar biasa, melewati 7 lapisan langit, bertemu dengan para nabi, dan bahkan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam sejarah umat Islam. Menjelajahi 7 lapisan langit dalam Islam. Langit pertama, langit dunia. Kita memulai perjalanan ini dengan memasuki langit pertama, yang disebut sebagai langit dunia. Langit ini terbuat dari emas murni dan dihuni oleh malaikat-malaikat yang memiliki tugas khusus. Di sini, Rasulullah disambut oleh malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Rasulullah juga bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak umat manusia. Diceritakan bahwa Nabi Adam dikelilingi oleh ruh-ruh dari anak keturunannya. Saat ia melihat ke arah kanan, wajahnya berseri-seri melihat mereka yang akan menjadi penghuni surga. Namun, ketika melihat ke kiri, air matanya menetes karena ia menyaksikan mereka yang akan tergelincir ke dalam neraka. Pertemuan ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah pilihan antara kebaikan dan keburukan, dan setiap tindakan kita di dunia ini akan menentukan arah kita di akhirat nanti. Langit kedua, langit kemuliaan. Lanjut ke langit kedua yang disebut maun. Langit ini terbuat dari bahan yang berkilauan, bagaikan marmer putih yang bersih. Malaikat Rubail bertugas menjaga pintu langit ini, menyeleksi amal perbuatan manusia dengan penuh kehati-hatian. Di sini, Rasulullah bertemu dengan 2 nabi yang penuh kemuliaan dan kesucian hati, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Keduanya terkenal sebagai nabi yang penuh kasih sayang dan bijaksana dalam mengajarkan kebenaran. Kehadiran mereka mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga hati yang bersih dan selalu mengedepankan kasih sayang dalam interaksi kita dengan orang lain. Mereka adalah teladan tentang kelembutan hati dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Langit ketiga, langit ketampanan. Di langit ketiga yang disebut Harabut, terbuat dari tembaga yang memancarkan kehangatan, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikenal karena ketampanannya yang mempesona. Bahkan dikatakan bahwa ia telah diberi separuh dari ketampanan seluruh manusia. Namun, kecantikan fisik ini diiringi dengan hati yang penuh keteguhan dan kesabaran. Pelajaran dari Nabi Yusuf adalah bahwa kecantikan sejati bukanlah kecantikan fisik, tetapi kecantikan hati yang ikhlas dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Keteguhan Nabi Yusuf dalam menjalankan perintah Allah di tengah cobaan hidup menjadi contoh bahwa iman harus di atas segalanya. Langit keempat, langit kebijaksanaan. Kemudian, kita sampai di langit keempat, langit zahir, yang berkilauan seperti perak. Di langit ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, nabi yang dikenal dengan ketekunan luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Menurut beberapa riwayat, Nabi Idris adalah salah satu nabi yang diangkat ke langit tanpa melalui kematian. Di sini kita diingatkan bahwa kesungguhan dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah adalah fondasi utama bagi kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Nabi Idris mengajarkan bahwa keimanan yang teguh akan memberikan kekuatan dalam menghadapi segala rintangan hidup. Langit kelima, langit kesejahteraan. Di langit kelima, kita memasuki langit musyirah yang terbuat dari perak dan emas yang memancarkan kemuliaan. Di sini,
Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, saudara dari Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kepribadian yang lembut namun tegas dalam mengajarkan kebenaran. Beliau dikelilingi oleh umatnya yang khusyuk mendengarkan petuah-petuahnya. Dari Nabi Harun, kita belajar bahwa dalam mengemban tugas sebagai pemimpin atau pelayan masyarakat, diperlukan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan agar kita tetap bijaksana dan membawa kedamaian. Langit keenam, langit kedekatan. Di langit keenam, yang disebut sebagai Kha, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Langit ini memancarkan cahaya kedamaian, terbuat dari permata dan intan yang berkilauan. Di sini, Nabi Musa memberikan nasihat kepada Rasulullah mengenai kewajiban salat bagi umatnya. Dalam proses dialog mereka, salat yang awalnya 50 waktu, kemudian diringankan menjadi 5 waktu saja. Dari pertemuan ini, kita belajar bahwa ibadah salat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, sebuah jalan untuk selalu mengingatnya, sebuah kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Janganlah kita abaikan, karena disitulah letak kedekatan kita dengannya. Langit ketujuh, langit kemuliaan tertinggi. Akhirnya, kita sampai di langit ketujuh, Labiyah, yang terbuat dari batu permata yakut merah. Di sini, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapak para nabi, yang duduk di samping Baitul Ma'mur, tempat para malaikat beribadah. Dikatakan bahwa Baitul Ma'mur adalah rumah ibadah yang setiap harinya dimasuki oleh ribuan malaikat yang berbeda. Tak satu pun dari mereka kembali setelahnya. Nabi Ibrahim memberikan pesan kepada Rasulullah untuk mengingatkan umatnya agar selalu memperbanyak zikir dan mengucapkan kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Pesan ini mengajarkan bahwa setiap ucapan yang baik akan menjadi amal yang kekal di sisi Allah. Sidratul Muntaha, akhir perjalanan. Setelah melewati 7 lapisan langit, Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tak terlukiskan indahnya. Pohon besar ini memiliki akar yang mengalirkan sungai-sungai ke surga, termasuk sungai susu, madu, dan air yang murni. Di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah menerima perintah salat langsung dari Allah, sebuah perintah yang kemudian menjadi tiang utama dalam agama Islam. Dari sini, kita belajar bahwa salat adalah karunia, bukan sekadar kewajiban, sebuah jalan bagi kita untuk mendekat kepadanya dan menemukan kedamaian dalam hidup. Itulah perjalanan spiritual Rasulullah melewati 7 lapisan langit. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mendalami keimanan dan menghargai ciptaan Allah. Jika cerita ini membawa manfaat dan inspirasi, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagikan cerita ini kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga bisa merasakan hikmah dari perjalanan ini. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.